Shalom Sobat Home, senang sekali pada malam ini saya berjumpa dengan teman-teman semua dan thank you untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi dalam seminar Shavuot pada malam hari ini. Pada malam hari lagi, pada sore hari ini, sore yang tadi telah kita lakukan bersama pada seminar tadi, saya sangat berbahagia sekali bisa men-sharingkan tentang apa yang menjadi message dari Shavuot itu sendiri, makna dari Shavuot itu sendiri. Saya percaya bahwa tidak ada kebetulan tentang makna Shavuot yang kita pelajari bersama. Oke, teman-teman semua yang saya kasihi, pastinya hari ini kita berada pada tanggal 15, tanggal 15. Pada malam hari ini kita mulai masuk tanggal 9 Shifan, dari tanggal 6 sore tadi sampai dengan besok jam 5.59 dan tanggal 9 Shifan. Dan pastinya teman-teman kita berada di H+2 dari puncak perayaan Shavuot. Oke, teman-teman, seperti yang di seminar tadi saya singgung bahwa Shavuot ini atau Pentakosta ini merupakan sebuah kerinduan Tuhan yang dalamnya untuk setiap kita bisa berjumpa dengan Tuhan adalah kerinduan Tuhan untuk menyatakan Dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita dan Allah yang ingin berbicara dengan kita. Nah, teman-teman, tahukah Anda ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita mengenali hukum Tuhan, dan di sana kita akan mengalami suatu manifestasi ilahi, di mana realitas surga akan termanifestasi dalam realitas dunia ini. Nah, ada satu peristiwa di mana Musa harus membuat kembali kedua lok batu yang telah dihancur karena waktu bangsa Israel menyembah dari anak lembu emas itu. Kita bisa lihat pada Keluaran 34 ayat 29 ya, dan ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua lok hukum Allah dari tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Teman-teman semua perhatian di sini dikatakan bahwa saat Musa turun dari gunung Sinai yang kedua kali, dia ada dua lok batu yang dia bawa. Tapi dia nggak nyadar bahwa ada cahaya ilahi yang keluar dari hidup dia karena dia berbicara dengan Tuhan. Nah, teman-teman, saya mau membahas secara sederhana di sini. Kedua lok batu tadi sudah saya singgung dalam seminar Shavuot bahwa ternyata dua lok batu ini, dua lok batu hukum Allah ini ternyata bukan sekedar lok batu kalau kita mempelajari dari bahasa aslinya, teman-teman. Tapi berbicara tentang dua lok testimony, the two tablets of stone, the two testimony, the two tablets of testimony. Nah, teman-teman, dua tablet perjanjian ini ternyata adalah dua buah lok dari kesaksian yang dibawa, dan dikatakan di sana bahwa Musa, efeknya sampai Musa bercahaya, dan dikatakan karena Musa berbicara dengan Allah di sana. Nah, teman-teman, sekali lagi di sini ada dikatakan bahwa saya bacakan Kikaran our panau Bedabero itu. Jadi bagaimana itu bercahaya karena kata karan di sana. Oke, bercahaya, kulit cahaya itu keluar di kulit wajahnya gitu kan. Our panau. Jadi keluar dari kulit cahayanya. Jadi teman-teman, pembicaraan kita dengan Allah, pergaulan kita dengan Allah akan memanifestasikan realitas surga, itu kemuliaan Tuhan akan terpancar dari wajah kita. Oke? Karena yang dikatakan bedal biro. Oke? Jadi di sana bedal biro itu adalah bagaimana berbicara, berdialog, ada conversation yang terjalin. Karena dikatakan while he talk, bedal biro itu bisa diartikan while he talk, sementara dia berbicara. Jadi teman-teman, tahukah Anda, personal devotionmu ketika engkau berdialog dengan Tuhan akan memanifestasikan hadirat Allah dalam hidup. Kemuliaan Allah akan terpancar dari wajahmu. Tahukah Anda bahwa ketika Anda memiliki personal devotion yang baik dan luar biasa akan membuat bagaimana Tuhan itu termanifestasikan dari hidupmu dan orang bisa melihat kemuliaan Allah itu dari hidupmu. Makanya Tuhan Yesus berkata, kita itu adalah terang dunia. Kenapa kita terang dunia? Karena kemuliaan Allah terpancar. Dan inilah esensi dari Pentakosta. Bagaimana kita memanifestasikan terang Allah keluar. Kemarin sempat saya singgung Yesaya 58 ayat 8. Oke. Di mana efek dari Pentakosta ini, kemuliaan Allah, terang kita itu bercahaya, gitu. Terang kita bercahaya, pemulihan itu terjadi, dan bagaimana kebenaran itu di barisan depan dan Tuhan itu di barisan belakang. Artinya teman-teman semua,
pada malam hari ini saya mengingkari setiap kita. Come on, di makna Pentakosta kali ini, bangun personal devotion time yang luar biasa dengan Tuhan, bangun pergaulan yang karib dengan Tuhan, untuk membuat kalian semakin mengenali Tuhan, dan memanifestasikan membawa realitas surga turun ke bumi. Haleluya. Ketika realitas surga turun ke bumi, maka akan terjadi terobosan-terobosan dalam hidupmu. Pemulihan itu akan terjadi. Sekali lagi, hal ini terjadi karena adanya hubungan yang dibangun. Oke, come on teman-teman, masih dalam suasana Pentakosta, the Shavuot moment. Keluaran 34 ayat 29 ini sangat jelas bahwa ada sinar kemuliaan terpancarkan dari wajah Musa karena dia berbicara dengan Allah. Kalau teman-teman berbicara dengan Allah, maka saya bisa pastikan kemuliaan Allah akan terpancarkan dalam hidupmu. Dan itu dikatakan firman Tuhan, biarkan terang itu bercahaya, gitu kan. Dan ketika terang kita bercahaya, kita tidak lagi diletakkan di bawah gantang, tapi di atas tembok, sehingga semua orang bisa melihat. So, artinya teman-teman, semakin kau mengenali Tuhan, dan semakin terang Tuhan bercahaya dalam hidupmu, promosi Tuhan akan semakin kuat dalam hidupmu, dan Tuhan akan membawa kau naik untuk melihat orang. Memang di bawah naik itu tidak enak, teman-teman. Nah, karena semua mata tertuju, gitu kan. Tapi promosi dari Tuhan seperti itu polanya. Dia akan membawa kita naik untuk kita melihat, untuk dilihat orang-orang, sehingga orang lain mengenali Tuhan lewat hidup kita. Tujuan promosi Tuhan adalah membuat orang lain mengenal Tuhan dari hidup. Inilah makna Pentakosta dan semangat Pentakosta, yaitu memancarkan kemuliaan Allah. So, teman-teman, ada yang lagi pendeta yang berkata bahwa ini Musa akhirnya melubungi wajahnya, kan? Ayat 30, ketika Harun dan segala orang melihat Musa, tanpa kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Oke, lalu perhatikan lagi lari ujung-ujungnya itu di ayat yang ke-34. Tetapi apabila Musa menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkan yang sebelum itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya pada Musa apa yang diperintahkan Tuhan. Ayat 35. Apabila orang saya melihat muka Musa, bahwa kulit Musa bercahaya, maka Musa melubungi mukanya sampai ia kembali masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Teman-teman, seringkali kita jadi orang yang, aduh, gimana nih nanti kita itu takut dianggap orang dunia itu terlalu rohani. Kita takut dianggap orang dunia itu berbeda. Kita takut melihat orang dunia itu something yang kayak you are divine gitu kan. Ada something yang berbeda sehingga mencolok banget. Saya ingat banget waktu saya dulu itu selalu bilang, lu masuk rohani, lu masuk suci, lu masuk ini, masuk ini. Padahal saya belum pendeta waktu itu, dan saya belum hanya melayani pelayanan biasa saja. Hanya melayani pelayanan sekolah saja, tapi selalu disorot dari kata-kata yang seperti itu. So ini, lu dasar alim ulama gitu kan, dasar lu alim anggota 5 maksiat gitu kan, dan sebagainya macam hal lain. Tuhan, dan seringkali kita dari hal itu kita down, dan kita berkata bahwa saya kehilangan teman, saya kehilangan masa muda saya, aduh tidak ada yang mau berteman dengan saya, aduh begini, aduh begitu. So, membuat kita menjadi mundur dan lebih baik mengikuti apa kata dunia. Teman-teman, tahukah Anda, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. So, teman pilih, kamu mau menjadi temannya Allah atau musuhnya Allah. Kalau saya memilih jadi temannya Allah, maka saya akan berbicara dengan dia dan tidak akan mau menutup-tutupi. Saya tidak akan mau menghalangi kemuliaan Allah yang ada dalam diri saya. Saya akan membiarkan realitas surga terpancarkan dalam kehidupan saya. Saya mau membiarkan hadirat Allah termanifestasi dalam hidup saya. Dan saya percaya, ketika manifestasi hadirat Allah terjadi dalam hidup saya, pembelaan Tuhan itu turun, maka mujizat demi mujizat dalam hidupmu akan terjadi. Maka seluruh aspek hidupmu akan berubah dan mengikuti irama surga. Jadi pastikan dirimu berbicara dengan Allah. Ingat, di sini ada kata-kata berbicara loh teman-teman ya. Sekali lagi, ini dari bahasa Ibrani-nya adalah beda bero gitu kan. Dia kata beda bero. Oke. Jadi itu beda bero itu dikata dasar itu dabar. Oke. Dabar itu speak, ngomong. Oke. Speak, ngomong. Dan beda dabar ini salah satu maknanya adalah deklarasi. Oke. Salah satu maknanya deklarasi teman-teman semua. Jadi teman-teman semua di sini, oke. Dan ini seperti bagaimana sesuatu itu dilakukan secara terfrekuensi, tidak hanya satu kali saja, tapi berfrekuensi. Pembicaraan ini dilakukan terus-menerus, deklarasi dilakukan terus-menerus, gitu kan, dengan seseorang. Nah, jadi teman-teman, setiap kita harus pastikan kita mendengar dengan baik dari apa yang Tuhan katakan, dan kita mendeklarasikan apa yang Tuhan katakan. Oke, dan kita berbicara dengan Tuhan.
Deklarasi yang kita lakukan harus selaras dengan apa yang Tuhan ngomong. Sehingga memberikan dampak yang luar biasa, memberikan efek yang luar biasa. Jadi teman-teman, sekali lagi pilihlah. Teman-teman mau berbicara dengan Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan, sehingga segala hal-hal akan diberitahukan kepadamu seperti pada Mazmur 25 ayat 14, ataukah teman-teman mau jadi seterunya Allah yang hanya mau mengikuti atau menyenangi dunia. Menyenangi dunia adalah musuhnya Allah. Menyenangi dunia berarti kalian hanya akan mengikuti apa yang dunia nilai. Penampilanmu, kondisimu, cara kau hidup, lifestyle-mu, gaya nongkrongmu, semuanya itu akan dilihat secara dunia. Tapi kalau teman-teman meluangkan waktu bagi Tuhan dan berfokus dengan apa yang Tuhan mau, mengikuti apa kata Tuhan, percayalah, pergaulan dengan Allah akan mengubahkan hidupmu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, tetapi pergaulan dengan Allah akan membuat hidupmu selaras dengan destiny yang Tuhan bikin. Ingat, seperti saya katakan bahwa engkau ada bukan karena kebetulan, karena Tuhan sudah menulis rancangannya atas hidupmu sejak engkau dalam kandungan. Amin. Jadi biarkan rancangan Tuhan itu tergenapi. Lewat apa caranya? Lewat bergaul karib dengan Tuhan, lewat berdialog dengan Tuhan. So, pada malam hari ini masih dalam semangat Pentakosta, mari berdialoglah dengan Tuhan. Tuhan sedang menunggumu, Tuhan sedang mau berbicara dengan kau secara pribadi. Malam ini siapapun teman-teman yang mendengarkan live ini, percayalah, dengarkan baik-baik, buka hatimu, izinkan Tuhan berbicara atas hidupmu, izinkan Dia memulihkan seluruh aspek hidupmu. Dia sangat mengasihimu, Dia sangat mau menjadi sahabatmu. Teman-teman boleh kecewa dengan sahabat duniamu, tapi Tuhan ingin menjadi sahabat dekatmu yang tidak akan mengecewakan hidupmu. Dan izinkan Dia memulihkan seluruh aspek hidupmu. Dan izinkan Dia selalu berbagi dengan engkau. Izinkan tuntunannya ada atas hidupmu. Dan ikutilah tuntunan itu, maka kalian akan melihat bagaimana Tuhan akan membawa kalian semakin naik dan serupa dengan Dia. Sekali lagi, Pedalet 5784 di era ini teman-teman sudah mau berakhir. Kita tinggal beberapa bulan lagi. Sekarang sudah di bulan Juni, tinggal Juli, Agustus, September, Oktober, 4 bulan lagi teman-teman. 4 bulan lagi Pedalet akan selesai dan akan mengganti PH. Mari sebelum kita mengganti momen di Pedalet ini, pastikan kalian benar-benar memasuki pintu restorasi dan mujizat itu. Pastikan kalian memasuki pintu destiny yang Tuhan siapkan. Jika pintu itu kalian coba masuki tapi ditutup Tuhan, bersyukur. Tandanya Tuhan tidak mau kalian masuk pintu yang salah. Haleluya, kan teman-teman? Tuhan membuka banyak, sepertinya banyak pintu terbuka, tapi kita seleksi pintu mana yang Tuhan mau buka. Pintu mana yang benar-benar Tuhan dan yang Tuhan seperti ini menyatakan kasih-Nya bagi hidup kita. Pintu yang tepat akan membuat hidupmu semakin berjalan dan percepatan. Pintu yang dari Tuhan pastinya Tuhan yang bertanggung jawab penuh ketika kalian menjalaninya. So teman-teman, buka hatimu, buka pikiranmu, izinkan Tuhan berbicara, izinkan Dia mulai merestorasi hidupmu, izinkan mujizat demi mujizat terjadi atas hidupmu, izinkan bagaimana Dia menjamah memulihkan keluargamu, izinkan bagaimana Dia memulihkan ekonomimu, izinkan Dia memulihkan panggilanmu, izinkan Dia memulihkan pelayananmu, izinkan Dia memulihkan pendidikanmu, karena Dia sangat mengasihimu, dan jadilah sahabatmu. Tuhan itu gentle, Roh Kudus itu gentle. Undanglah Dia, dan berbicaralah dengan Dia. Tuhan ingin mendekat dengan kita, Tuhan ingin menjadi sahabat kita, tapi Dia menunggu kita mau membuka hati kita, mau mengundang Dia. Teman-teman, mari. Banyak yang berkata, mintalah kepada Tuhan, jadi kita bisa minta apapun juga. Tapi ingat teman-teman, kita belajar dari Salomo. Ketika ditanya Tuhan apa yang kau inginkan, Salomo tidak minta harta. Salomo tidak minta apapun, yang dia minta adalah hikmat. Namun saya pribadi melihat di luar dari minta hikmat, saya belajar dari Musa. Musa meminta Tuhan berikanlah kami kemuliaan. Musa meminta Tuhan sendiri hadir. Karena kemuliaan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Amin. Musa meminta Tuhan. Musa mau berjumpa dengan Tuhan. So mari hari ini pastikan teman-teman memilih dengan tepat. Mintalah mengenali pribadinya, mintalah berjumpa dengan pribadinya, karena berjumpa dengan Tuhan akan mengubah hidupmu. Dan saya deklarasikan malam ini kepada setiap teman-teman semua, saya deklarasikan bahwa setiap pribadi kalian akan mengalami perjumpaan ilahi mulai dari malam ini, dalam momen Pentakosta ini, mulai perjumpaan ilahi akan menjamah hatimu,
Matamu akan melihat Tuhan, telingamu akan mulai mendengarkan suaranya, hidungmu akan mulai mencium aromanya, dan mulutmu akan menceritakan segala kesaksian perjumpaanmu dengan Tuhan. Hatimu dan kulitmu akan mulai merasakan hatinya Tuhan dan apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Dan biarkan kebaikan dan kemurahan Tuhan semakin kalian lihat dan kalian rasakan. Dan saya deklarasikan teman-teman akan semakin naik dan bukan semakin turun. Dan teman-teman semakin mengenali suara Tuhan. Teman-teman semakin mengenali apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan saya deklarasikan, teman-teman akan berjalan dalam ketepatan, dan teman-teman akan melihat bagaimana kalian mengalami keberhasilan dan keberuntungan, tidak ada kegagalan sama sekali. Kalian akan semakin melihat mujizat demi mujizat terjadi atas hidup kalian. Mata kalian akan menyaksikan mujizat mulai terjadi dan pemulihan terjadi. Dan tidak ada penundaan dalam hidupmu. Saya deklarasikan tidak ada penundaan apapun dalam hidupmu. Kalian akan mulai menikmati kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup kalian. Dan selepaskan berkat haru imam atas hidup kalian. Yefareha Adonai Veismereha, Yael Adonai Panaf Eleha Fihuneha, Isha Adonai Panaf Eleha Veyashem Leha Shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, saya lepaskan berkat imam terjadi atas hidup kalian. Mulai detik ini, the favor of God semakin kuat dalam hidup kalian. Manifestasi kemuliaan Tuhan semakin kuat. Terang kalian semakin bercahaya dan mengubahkan dunia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yeshua HaMashiach. Bye-bye semua. See you all. God bless you.